Ya, mulai. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Sebelum melakukan diskusi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, biar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, saya pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Ibu. Ya. Pagi, Bu. Ya, terima kasih kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Pada kesempatan ini, saya selaku fasilitator dalam kegiatan pelatihan, khususnya untuk kegiatan program sekolah penggerak. Namun sebelumnya, untuk memberikan kesemangatan dalam kegiatan ini, marilah kita melakukan ice breaking dulu. Yang kita lakukan adalah tepuk, ya. Tepuk pagi, karena kita kegiatannya pagi hari, ya. Kita akan melihat dulu contoh yang saya tampilkan, ya. Tepuk pagi. Semangat. Semangat. Yes. Bisa kan? Bisa. Bisa, ya. Kita lakukan kegiatannya dengan semangat, ya. Ingat. Ya. Tepuk pagi. Semangat. Semangat. Yes. Yes. Iya, tepuk tangan dulu. Baiklah Bapak Ibu, adapun materi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tentang analisis lingkungan belajar. Namun sebelumnya yang saya ingin mengetahui terhadap kemampuan-kemampuan atau apa-apa yang harus diketahui sebelumnya untuk melakukan analisis ini. Di antaranya tujuan, ya. Tujuan melakukan kegiatan ini nanti berhubungan dengan kegiatan yang kita mesti lakukan, di antaranya penyusunan kurikulum. Salah satunya adalah melakukan analisis lingkungan belajar. Baiklah Bapak Ibu, saya akan tayangkan materinya. Baiklah, materinya yaitu tentang analisis lingkungan belajar, di mana dalam kegiatan analisis Sudah, Bu Tut, sudah. Baiklah, kita mulai yaitu tentang analisis lingkungan belajar, di mana analisis lingkungan belajar ini merupakan salah satu langkah yang kita lakukan sebelum kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini ada beberapa faktor atau kegiatan yang perlu kita kaji dalam menganalisis lingkungan belajar. Di antaranya yang kita dapat jadikan acuan dalam kegiatan analisis lingkungan belajar, yaitu yang pertama tentang sumber daya alam, sosial, budaya. Yang kedua, sumber pendanaan. Yang ketiga, sistem dan kebijakan daerah. Yang keempat, kemitraan. Nah, Bapak Ibu, dari 4
faktor yang dianggap paling penting dalam kegiatan analisis lingkungan belajar. Nanti kita akan melakukan diskusi, melakukan tanya jawab untuk membahas satu persatu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Bisa, betul. Bisa, Bu. Ya, marilah kita bahas yang pertama, yaitu tentang sumber daya alam, sosial, dan budaya. Nah, di sini kita akan berikan kata kunci bagaimana mendokumentasikan semua informasi yang berhubungan dengan sumber daya alam, sosial, budaya yang ada di lingkungan sekolah yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik kita. Terus, apa ada sumber daya alam di lingkungan sekolah kita yang bisa dijadikan sumber belajar juga. Terus, yang selanjutnya, silakan Bapak Ibu untuk melakukan diskusi bersama temannya, dan nanti kita sambil melaksanakan kegiatan tanya jawab. Nah, sebelumnya yang ingin atau saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu, hal-hal apa atau bagaimana cara mendokumentasikan semua informasi yang ada di sekolah. Silakan Ibu Loh. Semua sumber daya yang ada di sekolah itu bisa didokumentasikan sedemikian rupa sehingga bisa tertata. Menurut pengalaman saya, kalau di sekolah itu kalau dia berkaitan dengan data-data, itu biasanya kita melaksanakan pembagian tugas, Bapak Ibu. Pembagian tugas kalau di sekolah saya, kalau dia operator didik, dia pendokumentasian data-data siswa, guru, dan kapras yang ada di dapur itu. Kemudian ada juga operator aset, itu khusus untuk menangani atau mendokumentasikan sarana prasarana yang termasuk aset sekolah. Nah, itu salah satu contohnya. Demikian pendakian. Terima kasih. Iya. Pendapat dari Bu Loh sangat bagus. Bagaimana dari Pak Koma? Apa bisa Bapak melengkapi untuk menambahkan terutama di sumber daya alam? Silakan Pak Koma. Ya, terima kasih Bu Ketut. Terkait mendokumentasikan informasi atau sumber daya fasilitas yang mitra yang ada, itu tentunya kita berpijak pada aset-aset yang kita miliki di sekolah, yang berupa aset sumber daya manusianya, kemudian aset secara finansial, kemudian juga aset secara fisik. Kalau aset secara SDM mungkin kita mendokumentasikannya sumber daya manusia yang ada, misalnya guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian tenaga non kependidikan, kemudian tenaga administrasi, kemudian aset fisiknya adalah berupa bangunan, ruang, lingkungan belajar yang sebagai asetnya, kemudian yang finansialnya adalah pendanaan dari komite maupun pendanaan dari dana bos. Begitu Bu Ketut. Iya, super sekali pendapatnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Sekarang apa bisa dilanjutkan Bapak Ibu untuk materi selanjutnya? Bisa, Bu. Bisa. Baiklah, seperti yang disampaikan saya di awal, bahwa selain sumber daya alam, sosial, dan budaya, faktor yang perlu kita kaji pada saat ini yaitu masalah sumber pendanaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendanaan yang ada di sekolah kita pada umumnya bersumber dari BOS. Sekarang dari saya minta masukan, apakah ada sumber daya pendanaan selain
dari dana BOS yang digunakan untuk kegiatan di sekolah Bapak Ibu. Silakan siapa yang bisa memberikan masukan. Mungkin saya bisa Bu Tut ya. Iya, silakan dulu. Nah, untuk sumber pendanaan di sekolah kami, jadi sumber satunya itu adalah dana BOS reguler yang kami terima dalam setahun itu dalam 3 tahap, tahap 1, 2, 3. Nah, itulah yang kemudian kami tuangkan pada awal tahun dalam FHS. Jadi kami bagi sedemikian rupa untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah dalam waktu 1 tahun. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Iya, bagus sekali dari masukan Ibu Lo sendiri bahwa memang seperti yang saya katakan bahwa sumber utama dari pendanaan yang ada di sekolah kita itu kebanyakan dari dana BOS sendiri, ya. Dari dana itulah kita kelola semaksimal mungkin, sedapat mungkin sesuai dengan program yang kita rencanakan. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah setuju dengan pendapatnya Ibu Lo? Gimana Pak Komang? Bisa setuju? Ya, betul. Setuju dengan pendapatnya Ibu Lo tadi kan? Iya, setuju betul. Untuk pendanaan itu sebagian besar itu di sekolah dibiayai oleh dana BOS. Mungkin ada beberapa sekolah yang dibiayai dari dana komite, ada juga sebagian sekolah yang dibiayai dari dana DUDI atau dunia usaha. Iya, iya. Iya, karena sekarang sudah tidak mengenal dana komite dulu ya. Nah, karena sudah disetujui pendapatnya tadi, maka saya akan lanjutkan dengan membahas materi yang selanjutnya, yaitu sistem dan kebijakan di daerah. Ya. Nah, hal ini juga sangat penting bagi analisis untuk menganalisis lingkungan belajar anak, karena kebijakan-kebijakan yang didapatkan dari daerah sendiri merupakan acuan bagi sekolah kita, terutama dalam penentuan visi, misi, dan tujuan sekolah yang kita tetapkan. Nah, di samping itu kami sampaikan salah satunya yaitu kita diberikan pedoman atau acuan berupa kalender pendidikan, ya. Dari sana kita bisa memetik atau menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah kita sendiri. Bagaimana? Apakah perlu dikaji kembali ini lebih lanjut atau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu selain berupa kalender pendidikan yang kita dapatkan atau berupa surat-surat edaran? Itu merupakan sistem dan kebijakan di daerah kita sendiri. Silakan masukannya. Menurut saya cukup, Bu Tut. Oh iya, bagaimana Pak Komang? Cukup. Iya. Iya, kalau sudah cukup kita lanjutkan dengan mengkaji materi yang lain, yaitu yang terakhir ini ya merupakan materi yang sangat besar pengaruhnya atau berperan juga dalam analisis lingkungan belajar, yaitu tentang kemitraan. Nah, kemitraan di sini yang saya maksudkan adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekolah atau pihak sekolah dengan dunia luar yang sangat memberikan dukungan kepada sekolah kita. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan atau yang bisa terlibat dalam kegiatan kemitraan di sekolah ini untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran ya, terutama untuk peserta didik. Silakan Bapak Ibu, saya minta masukannya. Izin Ibu. Iya, silakan Ibu. Baik,
Mungkin saya menjawab berdasarkan pengalaman saya nih, bahwa sekolah kami dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin kemitraan dengan pihak-pihak luar. Jadi kemitraan atau kerjasama itu dibuktikan dalam bentuk nota kesepakatan atau MOU. Adapun pihak-pihak yang kami ajak bekerja sama adalah yang pertama dengan sekolah lain. Kalau sekolah saya itu dengan SD Negeri 6 Tejakula yang kami persebelahan. Dengan SD tersebut kami bekerja sama dalam pengelolaan kebersihan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua dengan Puskesmas Tejakula 1. Apa sih fasilitas yang didapatkan sekolah kami sehingga kami harus bekerja sama dengan Puskesmas? Kami mendapat pelayanan kesehatan, jadi imunisasi, pemberian obat cacing, banyak sekali. Kemudian dengan Polsek Tejakula, itu kami bekerja sama. Mereka memberikan pendidikan kepada putra-putri kami tentang tata tertib lalu lintas, kemudian tentang pendidikan tentang pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian dengan desa adat, ini berkaitan dengan pembinaan cepat dan sebagainya. Kemudian dengan desa dinas, jadi dengan pemerintah desa Tejakula. Dengan kerjasama kami mendapat bantuan pemanfaatan lapangan desa. Kemudian dengan BUMDes Tejakula, ini berkaitan dengan penggunaan air bersih. Kemudian ada lagi dengan DPLING, ini jejaring pemerhati lingkungan. Dengan bekerja sama dengan mereka, kita mendapat pendidikan. Anak-anak kami mendapat pendidikan bagaimana mengelola sampah. Kemudian dengan bank sambel, dengan pihak pengelola keuangan, dengan menabung bersama di bank sambel. Anak-anak kami di kelas 6, pada akhir kelas 6, mendapat fasilitas tur gratis, sehingga mendapat kesempatan mereka untuk memperoleh pengalaman penting untuk perkembangan mereka selanjutnya. Nah, itu pendapat yang kami terapkan di sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, terima kasih Bu Lu. Pendapatnya luar biasa, ini masukannya bagi kita semua ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa dimengerti? Pas, bisa dimengerti. Iya, karena sudah, maka kami akhiri juga sebelumnya. Ya, kami dapat simpulkan bahwa analisis lingkungan belajar ini yang perlu kita perhatikan yaitu dari sumber daya alam, sosial budaya, sumber pendanaan, sistem dan kebijakan dari daerah, serta kemitraannya. Namun sebelumnya kami ingin merefleksi Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa ditanyakan? Pas, Bu. Iya, terima kasih. Karena sudah bisa di kegiatan ini kita akhiri. Sebelumnya mari kita berdoa bersama dengan menundukkan kepala. Selesai. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya. Pak Komang, ide